Menunggu gajian itu mirip banget seperti nunggu lampu merah berubah menjadi hijau. Kita nunggu waspada penuh dengan harapan. Pas lampu hijau nyala, tancap gas, wus, lewat begitu saja. Sama seperti gaji, ditunggu-tunggu tiap bulan, bahkan kadang sampai dihitung mundur tiap hari. Tapi pas cair hanya numpang lewat, masuk rekening langsung deh keluar lagi buat bayar angsuran, listrik, air, kemudian kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang lainnya. Rasanya gaji itu bukan seperti rezeki, tapi cuma seperti perantara, mampir sebentar lalu pamit lagi. Mungkin rasanya seperti nggak ada sisa sama sekali, sedih kan? Apalagi kalau angsurannya itu banyak, rasanya kok pengen nabung tapi tidak tahu kapan waktunya. Jangankan nabung, kadang buat bertahan sampai akhir bulan saja itu susah. Nah, pernah nggak teman-teman itu merasa seperti itu? Pengen punya tabungan darurat, tapi kok ya setiap uang masuk langsung habis. Setiap bulan cuma bayar utang, utang, dan utang. Rasanya capek. Pengen punya barang impian tapi harus mikir berkali-kali karena uangnya sudah habis duluan. Merasa terjebak dalam lingkaran setan yang tidak ada habisnya. Gaji keluar langsung habis buat kebutuhan dan angsuran. Gaji keluar lagi habis lagi buat kebutuhan dan angsuran. Begitu seterusnya. Kalau iya, kamu tidak sendirian. Banyak orang yang merasakan hal yang sama. Gaji cair langsung habis, entah itu buat cicilan motor, bayar kontrakan, belanja bulanan, sampai kebutuhan kecil yang kalau ditotal itu ternyata besar. Makanya banyak yang bilang belum sempat pegang duit, udah habis duluan. Nah, kenapa kok bisa begitu? Ya karena pola keuangan kita itu lebih sering jalan kayak autopilot. Begitu duit masuk, langsung deh dipotong otomatis. Dan sisa-sisanya seringkali bocor karena hal-hal yang sepele, nongkrong, belanja online, atau diskon yang katanya sayang kalau nggak dibeli. Selain itu, sebenarnya ada alasan psikologis dan logisnya. Dari sisi psikologi, otak kita itu cenderung lebih gampang memikirkan hari ini daripada memikirkan masa depan. Ini disebut present bias. Jadi ketika lihat saldo gaji, otak itu langsung bilang, beli kopi dulu deh buat reward kerja keras. Atau, belanja baju sedikit kan tidak apa-apa, mumpung lagi diskon. Padahal masa depan kita bakal lebih butuh duit daripada baju yang mungkin cuma dipakai sekali sebulan. Dari sisi logis, banyak cicilan bikin ruang gerak keuangan itu sempit. Kalau gaji sudah kepotong 40-60% buat cicilan, sisanya ya memang terasa pas-pasan. Akhirnya muncul kalimat klasik, mana bisa nabung, gaji saja habis buat bayar utang. Nah, sekarang bagaimana sih caranya agar bisa mengatur keuangan di tengah cicilan yang menumpuk? Pertama, ubah mindset. Sebelum kita masuk ke teknis, hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah mengubah mindset atau pola pikir kita tentang uang. Seringkali kita itu melihat uang sebagai alat untuk langsung memenuhi semua keinginan. Padahal uang itu juga sebagai alat untuk membangun masa depan. Coba deh ubah pola pikirmu dari gaji cuma numpang lewat menjadi gaji adalah kesempatan untuk mengatur keuangan dengan lebih baik. Nabung itu susah, menjadi nabung itu mungkin asalkan tahu caranya. Cicilan itu beban, menjadi cicilan itu tanggung jawab. Dengan mengubah pola pikir, kami itu akan lebih termotivasi untuk mengatur keuangan dan tidak gampang menyerah. 2. Terapkan metode 50, 30, dan 20. Tapi ubah sesuai dengan kondisimu. Teman-teman mungkin sering mendengar metode 50, 30, 20.
di mana 50% gaji itu untuk kebutuhan, 30% gaji untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan dan investasi. Nah, tapi kalau cicilanmu itu banyak, metode ini mungkin tidak realistis. Nggak masalah, kita bisa memodifikasi metode ini biar sesuai dengan kondisi kita saat ini. Ya, saran saya itu ubah menjadi 60-70% untuk kebutuhan dan cicilan, 10-15% untuk keinginan, 15-20% untuk tabungan dan investasi. Nah, kok bisa cicilan masuk ke kebutuhan? Ya, karena cicilan itu adalah kewajiban. Kamu harus membayarnya tepat waktu agar tidak terkena denda. Jadi, posisikan cicilan itu sebagai bagian dari pengeluaran wajib bulanan. Setelah cicilan lunas, presentasi untuk cicilan ini bisa kita pindahkan ke tabungan atau investasi. Keren kan? 3. Buat anggaran dan catat pengeluaran dengan detail. Ini adalah langkah yang paling krusial. Kamu tidak akan bisa mengatur keuangan kalau tidak tahu uangmu itu kemana saja. Buat anggaran bulanan. Sebelum gajian, duduklah dengan tenang sambil ambil pena dan kertas, lalu buat daftar. Tulis semua pos pengeluaran yang kamu punya. Contohnya gaji berapa, kemudian cicilan, kemudian kebutuhan pokok mulai listrik, air, internet, bensin, pulsa, belanja bulanan, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan sekunder, uang jajan, uang hiburan, hobi, nongkrong, dan lain-lain. Tabungan berapa, investasi berapa. Pisahkan uang setelah gajian. Begitu gajian, langsung pisahkan uangmu itu ke pos-pos yang sudah kamu buat. Saran saya sih, jangan simpan semua uang itu dalam satu rekening. Pisahkan ke beberapa rekening yang berbeda. Contohnya, rekening 1 untuk bayar cicilan dan kebutuhan. Rekening kedua untuk tabungan dan investasi. Rekening ketiga untuk pengeluaran sehari-hari atau hobi dan sebagainya. Kenapa harus dipisah? Supaya kamu itu tidak iseng mengambil uang yang seharusnya buat cicilan atau tabungan. Catat semua pengeluaran. Mulai sekarang, setiap kali kamu itu mengeluarkan uang, catat, tidak peduli berapa jumlahnya. Bisa pakai aplikasi pencatat keuangan di HP atau pakai buku catatan khusus. Tujuannya adalah biar kamu itu tahu persis uangmu itu habis kemana. Seringkali kita itu merasa uang habis, tapi tidak tahu habis buat apa. Dengan mencatat, kamu itu akan kaget melihat betapa banyaknya uang yang terbuang untuk hal-hal yang tidak penting. 4. Prioritaskan alokasi anggaran. Bayarlah cicilan di awal, lalu sisihkan untuk tabungan atau investasi. Pernah dengar istilah pay yourself first? Artinya bayar diri kamu sendiri duluan. Maksudnya begini, begitu gajian, bayar cicilan dan alokasikan uang untuk tabungan. Jangan tunggu sisa. Kalau kamu nunggu sisa, dijamin tidak akan pernah ada sisanya. Jadi urutannya begini, gaji masuk, kemudian segera bayar semua cicilan yang jatuh tempo. Langsung transfer sejumlah uang ke rekening tabungan atau investasi. Sisanya baru gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Anggap saja tabungan itu seperti cicilan untuk masa depanmu. Kamu harus membayarnya setiap bulan. Dengan cara ini, kamu itu tidak akan merasa terbebani. Justru kamu akan senang karena kamu itu tahu kalau kamu sudah menyisihkan uang buat masa depanmu sendiri. Dan jangan lupa, kamu itu juga harus punya target tabungan bulanan. Jika memungkinkan, naikkan target bulanan setiap bulan. 5. Cari pendapatan tambahan. Kalau gaji bulananmu itu benar-benar sudah mepet, mungkin sudah waktunya untuk mencari penghasilan tambahan. Ini bisa menjadi penyelamat.
Bagaimana cara mencari penghasilan tambahan? Ya, bisa dengan cara memanfaatkan hobi. Kalau kamu itu jago masak, jualan makanan, jualan kue. Kemudian kalau kamu pinter jualan, ya ambil barang teman-teman yang lain bisa kamu jual lagi. Kemudian bisa dengan bekerja freelance. Contohnya menjadi penulis, penerjemah, editing video, dan sebagainya. Pendapatan tambahan ini bisa kamu alokasikan khusus buat bayar cicilan atau untuk ditabung. Jadi gaji utamamu bisa lebih lega. 6. Lacak progres dan rayakan pencapaian kecil. Jangan lupa untuk secara berkala mengecek progresmu. Apakah target tabunganmu itu tercapai? Apakah target pengeluaranmu itu terkendali? Kalau kamu berhasil mencapai target bulanan, beri hadiah kecil untuk dirimu sendiri. Misalnya makan enak di warung kesukaanmu atau beli barang yang kamu inginkan. Ini akan membuat prosesnya terasa lebih menyenangkan dan tidak seperti siksaan. Ingat, ini adalah maraton bukan sprint. Mengatur keuangan itu butuh proses. Ada kalanya kamu berhasil, ada kalanya kamu itu khilaf. Nggak masalah, yang penting jangan menyerah, mulai lagi dari awal. 7. Sabar dan konsisten. Tips-tips yang tadi di atas itu tidak akan berhasil jika kamu itu tidak sabar dan tidak konsisten. Mungkin awalnya terasa berat, tapi lama-kelamaan itu menjadi lebih ringan. Kamu harus bisa menahan keinginan untuk jajan, harus disiplin mencatat, dan harus rela menyisihkan uang di awal. Tapi percayalah, ini semua akan terbayar di masanya. Mengatur gaji itu memang tantangan, tapi bukan hal yang mustahil. Kuncinya adalah di mindset, disiplin, dan konsistensi. Jadi kalau gaji sering terasa cuma numpang lewat, jangan pasrah. Kita masih bisa mengendalikan alirannya. Ingat, bukan soal berapa banyak gaji kita, tapi seberapa bijak kita mengaturnya. Setiap rupiah yang kamu sisihkan hari ini adalah investasi untuk ketenangan pikiran dan kebebasan finansialmu di masa depan. Terus semangat dalam mengatur keuangan. Saya Kang Mamuk, tetap waras, tetap ngopi, dan tetap jadi manusia yang bisa mengatur keuangan dan mengatur masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya.